Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 3. Nama saya Hur Elnisa, nomor absen 14. Saya Robi Kurniawati, nomor absen 24. Di sini kami akan menjelaskan tentang titrasi asam basa. Titrasi digunakan untuk menentukan kadar suatu larutan. Dalam titrasi, zat yang akan ditentukan konsentrasinya dititrasi oleh larutan yang konsentrasinya diketahui dengan tepat. Selain itu, disertai penambahan indikator untuk memberikan tanda perubahan pada saat titrasi berakhir yang dikenal dengan istilah titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari larutan. Titik akhir titrasi diharapkan mendekati titik ekuivalen titrasi. Kondisi ini berlangsung saat larutan asam tepat bereaksi dengan larutan basa. Melarutkan zat padat. Untuk membuat larutan dengan konsentrasi dan volume tertentu, kamu harus menetapkan terlebih dahulu kemolaran dan volume larutan yang diinginkan. Setelah itu, hitunglah massa zat yang diperlukan dan timbanglah dengan tepat dengan menggunakan persamaan M sama dengan G per MR kali 100 per V. Langkah selanjutnya, larutkan zat yang ditimbang tersebut dengan air dalam sebuah labu ukur. Kemudian, tambahkan air sampai volume yang diinginkan. Mengencerkan larutan pekat. Reaksi-reaksi seperti asam sulfat, asam nitrat, dan asam klorida tersedia dalam bentuk larutan pekat. Cara memperoleh larutan yang diinginkan adalah dengan mengencerkan larutan pekatnya. Pengenceran larutan pekat dapat dilakukan dengan cara menambahkan zat pelarut sehingga volume larutan menjadi besar dan kemolaran menjadi lebih kecil. Perhitungan yang digunakan dalam proses pengenceran dapat dirumuskan sebagai berikut. N1 sama dengan N2 atau V1 dikali M1 sama dengan V2 kali M2. Merancang titrasi asam basa. Titrasi asam basa dilakukan dengan menggunakan buret atau jika diperkirakan jumlah zat peniter sedikit dapat juga menggunakan pipet ukur. Akan tetapi, penggunaan pipet ukur untuk titrasi ini memberikan hasil yang tidak akurat karena berupa perkiraan. Pada umumnya, titrasi dilakukan menggunakan buret. Berikut langkah-langkah melakukan titrasi. A. Siapkan larutan yang akan ditentukan konsentrasinya. Pipet larutan tersebut dengan tepat menggunakan pipet volume dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. B. Tambahkan beberapa tetes larutan indikator untuk memudahkan set alat pengamatan. Pemilihan indikator disesuaikan dengan trayek pH dan perubahan warna indikator. C. Penambahan zat peniter harus setetes demi setetes dan labu Erlenmeyer harus selalu digoyangkan agar reaksinya sempurna. Perhitungan titrasi asam basa. Bagaimanakah cara menentukan konsentrasi larutan yang dititrasi? Untuk mengetahuinya, Anda harus menentukan titik ekuivalen terlebih dahulu. Pada titik ekuivalen, ion H dari asam akan tepat bereaksi dengan ion OH- dari basa menghasilkan molekul air, diganti dengan BaOH. Maka persamaan reaksinya ditulis sebagai berikut. 2HCl BaOH min 2HCl BaOH min BaCl plus 2HO. Karena 1 mol BaOH2 sama dengan 2 mol HCl, diperlukan 2 kali jumlah HCl untuk menetralkan larutan basa BaOH dibandingkan dengan yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan NaOH yang konsentrasi dan volumenya sama. Karena pada proses tersebut 1 mol BaOH menghasilkan 2 mol ion OH. Kurva titrasi. Pada titrasi asam basa, larutan yang konsentrasinya telah diketahui ditempatkan di dalam buret. Adapun larutan yang akan ditentukan konsentrasinya ditempatkan di dalam labu Erlenmeyer. Titrasi dimonitor dengan pH meter atau indikator asam basa yang sesuai. Jika Anda menggunakan pH meter, Anda dapat membuat kurva titrasi yang merupakan plot pH larutan sebagai fungsi dari volume larutan penitrasi. Kurva titrasi ini akan memudahkan Anda mengidentifikasi titik ekuivalen. Karakteristik kurva titrasi ini berbeda-beda, tergantung pada jenis asam dan basa yang direaksikannya. 1. Titrasi asam kuat oleh basa kuat. Penambahan NaOH menyebabkan nilai pH larutan meningkat, sehingga indikator fenolftalen berubah menjadi merah muda dan titik akhir titrasi tercapai. Pada titrasi ini, titik ekuivalen berbeda dengan titik akhir titrasi dan perbedaan ini sangat kecil. 2. Titrasi basa kuat oleh asam kuat. Penambahan larutan asam
HCl 0,1 molaritas akan menurunkan pH larutan. Titik ekuivalen tercapai pada penambahan 50 mili HCl 0,1 molaritas pH 7. Pada keadaan ini, indikator metil merah belum berubah warna, masih kuning. Setelah itu, penambahan HCl menyebabkan nilai pH larutan turun sehingga indikator berubah menjadi merah. 3. Titrasi asam lemah oleh basa kuat. Dapat disimpulkan bahwa titik ekuivalen berada di atas 7, yaitu antara 8 dan 9. Lonjakan perubahan pH pada sekitar titik ekuivalen lebih sempit, hanya sekitar 3 satuan, yaitu dari pH 7 hingga pH 10. Untuk menunjukkan titik ekuivalen, dapat digunakan indikator phenolphthalein. Metil merah tidak dapat digunakan karena akan mengalami perubahan warna jauh sebelum tercapainya titik ekuivalen. Pada saat NaOH mulai ditambahkan, terjadi pembentukan larutan penyangga dengan persamaan kimia berikut. CH3COOH plus NaOH menghasilkan CH3COONa plus H2O. Pada saat asam asetat tepat bereaksi dengan NaOH atau titik ekuivalen, maka akan dihasilkan garam bersifat basa. Garam ini akan mengalami hidrolisis berikut. CH3COO- plus H2O menghasilkan CH3COOH plus OH-, di mana rumusnya yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka CH3COO-. 4. Titrasi basa lemah oleh asam kuat. Dapat disimpulkan titik ekuivalen pada penetralan basa lemah oleh asam kuat berada di bawah 7. Lonjakan pH sekitar titik ekuivalen lebih sempit, hanya sekitar 3 satuan, yaitu dari pH 7 hingga pH 4. Indikator yang digunakan pada titrasi ini adalah metil merah. 5. Penerapan titrasi asam basa. Asam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah asam cuka atau asam asetat. Asam ini berperan sebagai pengawet atau pemberi rasa dalam makanan seperti sambal, cabai, saus tomat, acar, bakso, dan pempek. Contoh soal yang pertama, larutan HCl sebanyak 10 ml dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 m dengan menggunakan indikator phenolphthalein. Jika perubahan warna indikator menjadi merah muda, diperlukan 12,5 mm larutan penetrasi, maka tentukan molaritas larutan HCl tersebut. Jadi jawabannya, persamaan reaksi yang terjadi HCl plus NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Lihat perbandingan koefisien HCl dan NaOH. HCl NaOH sama dengan 1:1. NaOH sama dengan V-NaOH dikali M-NaOH sama dengan 0,0125 L dikali 0,1 molaritas L-1 sama dengan 0,00125 mol. NaOH sama dengan 1/1 dikali N-NaOH. Molaritas HCl dapat ditentukan dengan cara berikut. MHCl sama dengan 0,00125 mol per 0,01 L sama dengan 0,125 m. Jadi, molaritas HCl sebesar 0,125 m. Contoh soal yang kedua, larutan 25 ml H2SO4 0,1 m dititrasi oleh larutan NaOH 0,2 m. Hitunglah volume larutan NaOH yang diperlukan. Jadi, H2SO4 plus 2 NaOH menghasilkan NaSO4 plus 2H2O. Jumlah mol H2SO4 sama dengan 0,1 mol per 1000 ml dikali 25 ml H2SO4 sama dengan 2,5 dikali 10⁻³ mol H2SO4. Karena jumlah koefisien NaOH 2 kali koefisien H2SO4, maka jumlah mol NaOH sama dengan 2/1 dikali 2,5 dikali 10⁻³ mol H2SO4 sama dengan 5 dikali 10⁻³ mol NaOH. Volume NaOH sama dengan 5 dikali 10⁻³ mol NaOH per 0,25 m sama dengan 20 ml. Jadi volume NaOH 0,25 m yang diperlukan adalah 20 mm. Contoh soal yang ketiga, untuk menentukan konsentrasi larutan HNO3,
Diambil sekitar 50 ml larutan tersebut. Kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,2 m. Data proses titrasi yang didapat ialah sebagai berikut. Percobaan 1, volume larutan HNO3 sama dengan 10 ml. Volume larutan NaOH sama dengan 12 ml. Percobaan kedua, volume larutan HNO3 sama dengan 10 ml. Volume larutan NaOH sama dengan 18 ml. Berdasarkan data tersebut, maka tentukanlah konsentrasi larutan HNO3. Pertama, kita cari volume rata-rata dari larutan HNO3 dan NaOH. Rata-rata HNO3 adalah 10 plus 10 per 2 sama dengan 10 mili. Rata-rata NaOH adalah 12 plus 18 per 2 sama dengan 15 mili. Untuk mencari molaritas dari larutan HNO3, kita gunakan rumus V1 dikali M1 dikali N1 sama dengan V2 dikali M2 dikali N2. Maka V1 dikali M1 dikali N1 sama dengan V2 dikali M2 dikali N2. 15 dikali 0,2 dikali 1 sama dengan 10 dikali M2 dikali 1. 3 sama dengan 10 M2. M2 sama dengan 3 per 10 sama dengan 0,3 M. Konsentrasi dari HCl. Contoh soal yang keempat adalah sebanyak 25 mili asam cuka dititrasi dengan larutan NaOH 0,01 m. Data hasil titrasi yang diperoleh ialah sebagai berikut. 1. Volume NaOH sama dengan 51 mm. 2. Volume NaOH sama dengan 49 mm. 3. Volume NaOH sama dengan 50 mm. Berdasarkan data tersebut, konsentrasi asam cuka ialah sebesar. Untuk mencari konsentrasi dari asam cuka, kita gunakan rumus V1 dikali M1 dikali N1 sama dengan V2 dikali M2 dikali N2. 50 dikali 0,01 dikali 1 sama dengan 25 dikali M2 dikali 1. 0,5 sama dengan 25 M2. M sama dengan 0,02.